Saat ini banyak sisi kehidupan kita yang bergantung pada listrik yang ditenagai oleh baterai, karena kepraktisannya untuk membawa perangkat yang ditenagai oleh listrik, seperti lampu senter ketika menerangi kegelapan, radio untuk mendengarkan berita atau musik, bahkan ketika kita menghibur diri dengan mengakses sosial media yang melalui HP atau laptop. Dan sekarang, di kehidupan sehari-hari, tidak mungkin tidak menggunakan listrik, bukan? Dalam fisika, biasanya arus searah dikenal dengan listrik direct current. Pengertian listrik DC berhubungan banget dengan konsep pergerakan elektron. Listrik berasal dari pergerakan elektron dari muatan negatif ke positif. Pergerakan ini terjadi dasar listrik DC karena aliran elektron pada listrik DC bergerak dari tegangan tinggi ke tegangan rendah. Pergerakan elektron dari tegangan tinggi ke tegangan rendah bakalan menyebabkan terjadinya lubang bermuatan positif, sehingga seolah-olah elektron bergerak dari positif ke negatif. Banyak sumber listrik yang dapat digunakan untuk menjalankan perangkat arus DC. Beberapa sumber listrik DC dalam kehidupan sehari-hari yaitu: yang pertama, elemen elektrokimia. Manfaatin perubahan energi kimia menjadi energi listrik, yang mana energi kimia didapatin dari cairan elektrokimia yang berada di dalamnya. Elemen elektrokimia dibagi menjadi dua berdasarkan waktu pemakaian elemen. Yang pertama, elemen primer, yaitu sumber arus listrik yang hanya digunakan sehari sekali dan tidak dapat diisi ulang kembali, contohnya baterai. Dan elemen sekunder, yaitu sumber yang dapat diisi ulang kembali setelah energi dalam elemen itu habis, contohnya akumulator. Yang kedua adalah generator arus searah. Manfaatin energi gerak pada poros rotor di dalam stator yang bakalan menghasilkan arus listrik. Generator arus searah dibedakan menjadi beberapa bagian berdasarkan rangkaian belitan magnet atau penguat eksitasinya terhadap angker generator. Yang ketiga, sel surya. Memanfaatin energi matahari buat ngebangkitin elektron yang ada di semikonduktor di dalam sel surya buat nyiptain energi listrik. Prinsip kerja sel surya dimulai dari partikel yang disebut foton, yang merupakan partikel sinar matahari yang sangat kecil. Ketika foton tersebut menghantam atom semikonduktor sel surya, sehingga dapat menimbulkan energi yang besar untuk memisahkan elektron dari struktur atomnya. Yang pertama itu pada susunan seri. Jika satu komponen gagal atau rusak, maka komponen-komponen lain dalam rangkaian seri operasinya putus. Nah, ada beberapa prinsip dari susunan seri hambatan listrik. Nah, yang pertama, susunan seri bertujuan untuk memperbesar hambatan suatu rangkaian. Kuat arus yang melalui tiap hambatan sama, yaitu sama dengan kuat arus yang melalui hambatan pengganti serinya. Nah, tegangan pada ujung-ujung hambatan pengganti seri sama dengan jumlah tegangan pada ujung-ujung tiap hambatannya. Nah, dan yang terakhir, susunan seri berfungsi sebagai pembagi tegangan, di mana tegangan pada ujung-ujung tiap hambatan sebanding dengan hambatannya.